Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi baru, yaitu kritik sastra. Nah, sebelumnya pasti kita sudah pernah mendengar tentang kata kritik maupun kata sastra, karena sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari apa itu kritik dan apa itu sastra. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk pada materi kritik sastra, mari kita ulas satu persatu apa sih itu kritik dan apa sih itu sastra. Nah, kritik itu merupakan suatu kegiatan untuk memberi nilai, komentar, saran, dan kritikan terhadap sesuatu, baik itu karya sastra, benda, atau hasil dari kerja seseorang, yang dimana kegiatan ini berguna untuk meningkatkan hasil kerja atau hasil karya dari seseorang tersebut agar lebih baik lagi dari karya sastra yang sudah ada. Kemudian kata kedua yaitu sastra. Apa sih itu sastra? Sastra merupakan ciptaan seorang penulis yang dibuat secara komunikatif. Biasanya itu berupa cerita-cerita, berupa kisah-kisah, teks-teks, ataupun karya-karya pengarang tentang hal apapun, baik itu tentang kehidupan, bisa tentang manusia, tentang hewan, dan sebagainya. Nah, berarti apabila digabung, kritik sastra ini merupakan suatu kegiatan menilai karya sastra seseorang atau pengarang, di mana di situ kita menampilkan baik buruknya karya sastra tersebut, kemudian kelemahan dan kekurangannya. Gunanya tentunya untuk agar mendorong dan mendongkrak si pengarang karya sastra tersebut untuk lebih baik dalam menampilkan dan menulis karya-karya sastranya sehingga lebih diminati dan dinikmati oleh penikmat karya sastranya atau para pembaca karya sastranya. Nah, dalam mengkritik karya sastra, tentunya kita tidak boleh sembarangan dalam mengkritiknya. Karena dalam mengkritik sastra ini tentunya kita harus mampu adil dalam memberikan kritikan terhadap suatu karya sastra. Misalnya karya sastra itu bagus, kita harus benar-benar menyebutkan baik bahwa karya sastra itu bagus. Nah, saat karya sastra itu tidak bagus, kita harus benar-benar menyampaikan bahwa karya sastra itu tidak bagus. Namun tentunya dengan bahasa dan penyampaian yang tidak menyakiti hati atau perasaan dari si pengarang atau penulis karya sastra yang kita kritik tersebut. Itulah mengapa mungkin kita pernah mendengar kita harus adil dalam mengkritik suatu karya sastra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkritik karya sastra ini. Yang pertama, sebelum kita mengkritik karya sastra, tentunya kita harus punya ilmu atau wawasan tentang tentang karya atau sastra yang akan kita kritik atau akan kita komentari. Tidak boleh sembarangan kita mengkomentari, karena dalam mengkomentari atau mengkritik sastra itu tentu kita harus punya ilmu dan wawasan. Kemudian, agar kritikan kita bisa jelas, kita harus memfokuskan pada apa yang kita kritik. Misalnya kita mengkritik terhadap karya sastranya atau mengkritik karya sastra dengan pengarangnya. Nah, kita harus menjelaskan titik fokus apa yang kita kritik dari sastra yang kita kritik tersebut. Kemudian, dalam kritik karya sastra itu ada juga teori-teorinya. Nah, kita harus bisa menguasai teori-teori ini. Kita harus memahami teori-teori ini supaya hal yang kita fokuskan dalam kritik sastra ini bisa tersampaikan. Kemudian, kita harus bisa mengambil kekurangan dan kelebihan dari karya sastra tersebut secara adil. Itulah mengapa pertama saya sampaikan kita harus mempunyai wawasan dan ilmu dalam mengkritik karya sastra. Nah, terakhir, dalam mengkritik karya sastra ini, tujuannya bukan serta-merta untuk mengkritik saja, untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari karya sastra saja. Namun, hal ini juga berguna atau berfungsi baik itu bagi pengarangnya, bagi kritikus, atau bagi penikmat karya sastra dari karya yang kita ulas tersebut.
Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari kritik sastra itu apa sih. Yang pertama, kritik sastra itu berfungsi bagi perkembangan karya sastra yang dikritik. Mengapa? Karena dalam proses mengkritik karya sastra itu tentunya seorang kritikus akan menggarap atau menyampaikan hal-hal baru yang mungkin tersembunyi dari sastra yang dikritik. Nah, hal ini tentunya berguna bagi pengarang dalam menggarap karya selanjutnya agar lebih baik dan mampu menutupi kekurangan-kekurangan dari karya sastra yang sudah dibuatnya sekarang. Kemudian, kritik sastra itu berguna bagi penikmat karya sastra. Dalam proses mengkritik sastra, seorang kritikus akan menguak hal-hal tentang sesuatu yang tersembunyi dalam suatu karya sastra yang dikritiknya. Hal-hal yang mungkin belum ditemukan atau belum diketahui oleh penikmat sastra, oleh masyarakat yang menjadi pembaca atau penikmat sastra tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan mengkritik sastra, maka masyarakat atau penikmat sastra akan lebih mudah dalam mengenali karya sastra tersebut. Mereka akan lebih tahu hal-hal yang mungkin sebelumnya belum mereka ketahui tentang karya sastra tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, kritik sastra itu berguna sebagai ilmu bagi sastra itu sendiri. Karena biasanya seorang kritikus dalam mengkritik suatu karya sastra, mereka akan menggunakan teori. Nah, dalam mengkritik suatu karya sastra, mereka akan menemukan teori-teori baru, menggarap teori-teori baru yang nantinya tentu akan berguna bagi perkembangan karya sastra itu sendiri. Nah, dengan adanya ilmu-ilmu baru tentang teori-teori karya sastra, maka akan bertambah pula ilmu-ilmu tentang sastra itu sendiri. Nah, saya rasa sekian sedikit penjelasan mengenai kritik sastra sebagai materi pengantar kritik sastra. Semoga bermanfaat dan mampu dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.